Masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Jawa Barat secara resmi dibuka oleh PLH Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum pada Senin 18 Juli 2022 di Bogor. Acara yang diselenggarakan secara daring dan diikuti seluruh peserta MPLS, SMK, SMA, dan SLB sejabar itu disampaikan pula deklarasi anti kekerasan yang disampaikan para pelajar SMK, SMA, dan SLB. Pada sambutannya, PLH Gubernur Jawa Barat UU Rushanul Ulum mengatakan kenyamanan dan betahnya siswa menjadi unsur yang tidak bisa dilepaskan untuk menciptakan prestasi yang baik. Oleh karenanya, UU berharap agar setiap sekolah memunculkan inovasi positif agar siswa merasa nyaman. Hal tersebut bisa dilakukan saat MPLS digelar. UU juga meminta, selain wawasan kebangsaan, ia menginginkan adanya penyampaian wawasan kejawabaratan agar bisa mengetahui visi dan misi pembangunan yang sedang digelar. Dalam sambutannya, UU juga menitipkan pesan agar MPLS dilakukan dengan positif dan melepaskan kegiatan yang tidak bermanfaat dan membawa ekses negatif. Artinya, MOS masih dibutuhkan, MOS masih diperlukan. Tinggal adanya perubahan-perubahan, inovasi-inovasi ke arah yang lebih baik. Sepanjang masa orientasi tidak melanggar aturan norma dan tidak melanggar normatif, artinya tidak melanggar aturan agama dan dari agama dan tidak melanggar aturan sosial kemasyarakatan, kenapa tidak? MOS tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, saya berharap kepada para guru untuk mengawasi kegiatan MOS di sekolahnya masing-masing, terutama para kepala sekolah, jangan sekali-kali meninggalkan sekolah lalai, tidak ada pengawasan yang melekat atau waskat di saat masa orientasi selama 3 hari di sekolahnya masing-masing. Kalau perlu, minta juga bantuan kepada komite ataupun yang lain di saat pengawasan hal-hal tersebut, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi saya melarang adanya perpeloncoan yang dilaksanakan ataupun suka dilakukan oleh senior-senior kepada siswa baru, ataupun membawa alat-alat yang aneh-aneh dari rumah, supaya ini dengan tujuan baik, tetapi menurut kami itu tidak boleh karena suka ada dampak negatif dari kegiatan-kegiatan tersebut. Kalau perlu aparat keamanan, kalau memang diperlukan juga minta bantuan sebagai bentuk komunikasi. Maka kegiatan MOS ini memang sangat dibutuhkan. Maka kenapa dilakukan? Untuk apa? Jelas untuk mengenal lingkungan sekolah. Karena jangan sampai siswa masuk ke kompleks sekolah merasa asing. Kalau mereka merasa asing di saat proses belajar mengajar, tidak akan betah di sekolah. Baik merasa asing dengan teman, ataupun merasa asing dengan guru, ataupun merasa asing dengan lingkungan. Saya ingat di saat pesantren, masuk ke sebuah pondok pesantren, selama 3 bulan tidak akan betah. Ingat wae ka bumi, ingat wae ka lemur. Kenapa? Karena belum akrab dengan lingkungan, belum akrab dengan santri yang lain, belum akrab dengan guru, belum akrab dengan kelas, kobong dan asrama. Tapi setelah 3 bulan ke sana, alhamdulillah betah. Bahkan di pesantren rata-rata 12 tahun tidak pulang-pulang. Kenapa? Karena merasa bersatu, menyatunya lingkungan dengan pribadi. Kalau di lingkungan proses belajar mengajar,
Kalau di kampus perjuangan sudah merasa nyaman dan betah keberadaannya, insya Allah belajar akan nyaman, belajar akan betah. Kalau belajar nyaman dan betah, insya Allah ilmu yang diberikan dari guru setiap hari kepada kami siswa-siswi akan maksimal diraih dengan baik. Oleh karena itu, MOS penting. Maka tinggal merubah inovasi-inovasi yang dianggap negatif ke arah yang lebih baik. Dan juga kepala sekolah, sekali lagi saya titip, waskatnya harus hebat, dibantu dengan komite dan yang lainnya kalau memang dibutuhkan. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini juga kami menyampaikan, tadi disampaikan bahwa Pak Kepala Dinas menguatkan tentang rasa nasionalisme dan rasa kebangsaan. Itu pun harus menjadikan materi oleh penyaji di saat menyampaikan materi-materi yang akan disampaikan. Sehingga siswa-siswi memiliki rasa nasionalisme yang hebat, kebangsaan yang hebat, patriotisme yang hebat, hubbul watan minal iman yang kuat, maka akan menjadi orang yang hebat kecintaannya terhadap tanah air karena sejak kecil, sejak dini diberikan wawasan kebangsaan. Saya masih ingat di saat saya keluar MI, saya produk Madrasah Ibtidaiyah, masuk ke SMP ada penataran P4 1 minggu, masuk ke SMA ada penataran P4 1 minggu, masuk ke perguruan tinggi juga ada penataran P4, bahkan ada pelajaran Pancasila 1 semester. Sehingga saya begitu paham tentang dasar negara Pancasila, begitu cinta terhadap tanah air, karena saya selalu digembleng, diberikan materi-materi tentang wawasan kebangsaan. Oleh karena itu, saya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tentang pentingnya wawasan kebangsaan, cinta tanah air, hubbul watan minal iman. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya berharap ada materi tambahan Pak Kadis tentang Jawa Barat. Karena Jawa Barat ini provinsi yang eksklusif dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Jumlah 50 juta, 27 kota kabupaten, dan juga berbagai macam suku, bangsa, agama, dan yang lainnya. Pak Jokowi bilang Jawa Barat adalah miniaturnya Indonesia. Artinya wawasan kebangsaan disampaikan, juga wawasan tentang ke Jawa Barat pun harus disampaikan. Sehingga anak-anak paham visi misi pemimpin, visi misi orang Jawa Barat, karakter masyarakat Jawa Barat. Karena setelah saya ditanya, bukan hanya orang Jawa Barat yang masuk ke sekolah yang ada di Jawa Barat ini, ada dari provinsi-provinsi lain, supaya saling menghormati dan menghargai, maka sampaikan tentang ke Jawa Baratan. Kemudian juga saya berharap kepada adik-adik, ikuti dengan baik kegiatan ini, karena kami yakin, saya juga sangat merasakan dulu masuk SMA, kegiatan ini adalah kegiatan yang dinanti-nantikan. Setelah sekolah di SMP selama 3 tahun, ginilah lingkungan SMP. Tapi setelah masuk SMA, apa sih di SMA itu bagaimana sih? Dengan baju yang berubah dulu putih biru, sekarang putih abu-abu. Dengan teman dulu kebanyakan SMP hanya satu kampung. Sekarang mungkin beda kampung, beda kecamatan, bahkan beda kabupaten kalau sekolahnya ada di perbatasan karena zonasi dan yang lainnya. Kami yakin hal semacam ini sangat ditunggu oleh adik-adik semua. Bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, paham tentang sekolah. Oleh karena itu, ikuti kegiatan ini dengan baik. Jangan melaksanakan kegiatan yang aneh-aneh. Karena kami khawatir ada hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga saya berharap kegiatan ini membawa manfaat, membawa kemaslahatan, dan kegiatan ini sukses tanpa ekses. Sukses tapi ada ekses, takut ada masalah apa-apa ke depan. Tapi kegiatan ini harapan kami sukses tanpa ekses.
Sukses bagi sekolah yang menyelenggarakan, sukses bagi panitia, sukses bagi siswa, sukses-sukses yang saya sebutkan berarti sukses untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sukses juga buat Pak Dedi sebagai kadis yang memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan kali ini. Sukses buat Pak Dedi, juga sukses buat Pak Ridwan Kamil dan Pak U sebagai pimpinan di Jawa Barat. Oleh karena itu, ekses tanpa sukses dalam kegiatan kali ini, itu yang kita harapkan. Hadirin yang saya hormati, sesuai dengan permintaan, namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas nama pemerintah. Saya titipan dari Pak Gubernur, Pak U, kalau ke daerah kita sudah memimpin hampir 4 tahun, ngatur kenuhun ke masyarakat Jawa Barat. Pada kesempatan yang sama, melalui daring, dalam sambutannya Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dedi Supandi mengatakan MPLS digelar dengan tujuan untuk mengenali potensi diri pada siswa baru dan membantu siswa baru untuk mengenali lingkungan sekolah yang baru. Yang menambahkan, MPLS harus dikemas untuk mengembangkan interaksi positif dan juga membangun SDM siswa agar bisa belajar lebih efektif dan inovatif. Lebih jauh, Dedi mengatakan MPLS bisa dijadikan pula sebagai ajang aktualisasi dan perwujudan gerakan sekolah juara. Dedi pun menegaskan agar para pelaksana MPLS dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan. Pengenalan lingkungan sekolah hari ini bertujuan tentunya untuk mengenali potensi diri pada siswa baru. Selain itu juga untuk membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap kurikulum yang diberlakukan di satuan pendidikan, ada aspek keamanan, ada fasilitas umum dan sarana prasarana di tiap sekolah. Termasuk juga bagaimana menumbuhkan motivasi, semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru. Bagaimana juga mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga di sekolah yang ada di lingkungannya, dan juga bagaimana menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih, hidup sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja dan semangat gotong royong. Pak Gubernur yang saya hormati, bahwa sebelumnya telah dilaksanakan penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022 dalam 2 tahap. Tahap yang pertama dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan 10 Juni, pendaftaran dengan jalur penerimaan melalui afirmasi, perpindahan tugas, prestasi nilai rapot, dan prestasi kejuaraan. Dan tahap 2 pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dengan jalur penerimaan melalui SMA zonasi, SMK jalur prestasi dan nilai umum. Kami ucapkan selamat kepada para siswa yang telah diterima dalam PPDB tahun 2022 baik tahap 1 maupun tahap kedua, di mana pada tahap 1 SMA dan SMK sebanyak 153.555 siswa dan tahap 2 diterima sebanyak 125.845 siswa dengan jumlah total 279.400 siswa yang telah bersaing di tahap 1 dengan pendaftar sebanyak 286.717 dan bersaing di tahap 2 dengan pendaftar 192.681 serta SLB yang diterima sebanyak 1.612 orang. PLS 2022 ini merupakan kegiatan pertama masuk sekolah untuk mengenalkan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, perencanaan, konsep-konsep, pengenalan diri serta penerimaan peserta didik awal yang akan belajar tentang kultur di sekolah yang mereka masuki. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah memberikan panduan untuk kegiatan PLS 2022 yang meliputi pengenalan sekolah terkait dengan kurikulum pembelajaran, kurikulum Jabar Masagi,
kurikulum sekolah penggerak bagi piloting sekolah penggerak, sehingga terjadi simultan materi pada kegiatan pembelajaran yang akan saling melengkapi agar semua satuan pendidikan memiliki persepsi yang sama terhadap kegiatan PLS 2022, baik kepala sekolah, guru, siswa baru, komite sekolah, maupun pengawas dan pembinaan di sekolah. PLS diharapkan dapat memberikan pemahaman serta bagi seluruh insan pendidikan yang dapat memahami tugas dan perannya masing-masing. Kegiatan ini bertujuan juga sebagai aktualisasi dan perwujudan gerakan sekolah juara. Dengan demikian, siswa baru perlu mengikuti kegiatan PLS. Di samping bertujuan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, juga dibekali dengan berbagai materi dengan menguatkan akhlak, penguatan kepribadian, kecakapan, cara pandang dan cara bertindak, sekaligus perkembangan kehidupan bangsa dan negara di masa depan melalui materi yang meliputi wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila, pendidikan kepramukaan, sekolah ramah anak, keluarga sadar hukum, tata tertib berlalu lintas, dan juga kurikulum pendidikan anti korupsi. Hadirin yang saya hormati dan khususnya adik-adik peserta didik baru, saya berpesan tentunya bahwa Indonesia ini terdiri dengan banyak keanekaragaman. Ada 1340 suku bangsa. Ada 16.056 pulau. Ada 652 bahasa. Maka hari ini dalam pengenalan lingkungan sekolah, kalian akan diajari bagaimana tentang wawasan kebangsaan dan Pancasila. Bisa dibayangkan, dulu Yugoslavia hadir, sekarang tidak ada. Apalagi Indonesia terdiri dari 1340 suku. Apalagi negara kita Nusantara terdiri dari 16.056 pulau. Dan apalagi bangsa kita terdiri dari 652 bahasa. Kalau tidak ada wawasan kebangsaan, kalau tidak ada Pancasila, maka generasi kalian ke depan belum tentu Nusantara ini utuh. Tapi hari ini di MPLS saya titipkan kepada kalian, kalian adalah peserta didik yang terpilih dan kalian adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Bangsa ini ada di pundak kalian. Jadilah generasi yang bisa menghadirkan solusi dengan ilmu yang kalian miliki. Makanya melalui PLS ini diharapkan dapat mewujudkan siswa yang berkembang potensinya serta optimal, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab yang dapat diwujudkan dalam rangka Provinsi Jawa Barat, khususnya pada bidang pendidikan adalah provinsi yang bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, ramah terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak, pusat pengembangan budaya dan pengembangan karakter anak bangsa. Pembukaan PLS se-Jawa Barat dilaksanakan secara luring, hanya dihadiri perwakilan siswa dari SMA, SMK, dan SLB dari cabang dinas wilayah 7. Selebihnya mengikuti secara daring, baik melalui aplikasi Zoom dan YouTube, termasuk juga live streaming. Materi pada pembukaan PLS meliputi penguatan wawasan kebangsaan dan Pancasila dengan narasumber dari Kesbang Pol Jawa Barat, literasi digital, dan juga literasi digital dari narasumber anggota DPR RI, sedangkan materi lainnya disampaikan di satuan pendidikan masing-masing yang akan dilakukan pada tanggal 19 sampai dengan 21 Juli 2022. Selamat melaksanakan PLS kepada siswa baru. Mohon kegiatan PLS ini dapat diikuti dengan sesungguh-sungguhnya dan sebaik-baiknya. Dari Bandung, Jawa Barat, Morgan Indrio Margono melaporkan.